Kamu tengah berada di atas gumuk pasir curam dan terus mengayunkan kaki. Nafasmu mulai tersengal-sengal dan tubuhmu kelelahan. Kamu sudah kehilangan banyak air dan mulai lemas. Sebentar lagi, kamu pasti nggak akan bisa melanjutkan perjalananmu. Akhirnya, kamu sampai di puncak gumuk pasir. Pemandangan di hadapanmu teramat menakutkan dan kamu cuma terbengong beberapa saat untuk mengamati. Tepat di depanmu, terbentang hamparan gumuk pasir tak berujung di bawah kaki langit. Ternyata, kamu telah terdampar di planet Arrakis, sendirian, tanpa bisa minta tolong ke siapapun. Dunia di cerita-cerita sci-fi memang sangat memukau, ada planet es dengan segala rupanya hingga hutan lebat. Arrakis memang cuma ada di dunia fiksi, tapi planet ini pasti nggak akan jadi destinasi impianmu saat piknik bareng keluarga. Kalau kamu belum nonton film Dune keluaran tahun 2021 kemarin, tenang aja, aku nggak akan ngebocorin ceritanya kok. Apa kamu udah nonton yang versi tahun 1984 atau serial mininya yang dikeluarin pada tahun 2000 silam? Gimana dengan game komputer atau 6 novel karangan penulis aslinya Frank Herbert? Yang jelas, sebagian besar adegan film Dune terjadi di planet gurun Arrakis. Di situ nggak akan ada robot canggih karena suhunya sangat terik dan di bawah pasirnya ada cacing pasir raksasa yang bikin merinding. Panjangnya aja bisa sampai 450 meter atau sepertiga kali lebih panjang dari paus biru, organisme terbesar di seantero dunia. Kira-kira manusia bisa bertahan hidup di planet gurun tak berujung seperti Arrakis nggak ya? Para ilmuwan pun telah berupaya nyari tahu jawabannya. Tapi sebaiknya kita kenalan dulu sama planet ini. Arrakis sudah dihuni oleh manusia yang disebut Fremen. Sebagai penghuni asli planet itu, mereka telah beradaptasi untuk bertahan hidup di lingkungan gurun yang ekstrim. Mereka membuat pakaian steel suit yang dirancang untuk menjaga kelembapan alami tubuh seperti keringat. Pakaian ini mampu menyaring dan mengangkut kotoran ke wadah khusus, kemudian mengubahnya menjadi air minum. Mungkin rasanya nggak begitu enak ya, tapi mereka perlu tetap hidup. Steel suit yang bagus bisa bikin pemakainya bertahan di gurun terik selama berminggu-minggu. Tapi gimana nasib kita ya kalau kita hidup di Arrakis atau lingkungan gurun lain? Tentu sangat tergantung pada suhu di situ. Makin panas suhunya, pasti akan semakin membahayakan tubuh kita. Dehidrasi disebabkan oleh rasa haus, kamu akan mengalaminya saat tubuhmu kehilangan 2% beratnya. Lalu, kamu mulai ngerasa nggak enak badan. Tubuh manusia terdiri dari 60-70% air. Di lingkungan panas, tubuh bisa kehilangan 1,5-3 liter air setiap jam. Keringat akan berkurang dan suhu tubuhmu malah naik. Selanjutnya, darah mulai mengental dan sulit menstabilkan kadar oksigen. Detak jantung mulai naik dan kamu jadi kegerahan seperti mobil tua yang gampang kepanasan. Akibatnya, kamu kelelahan dan gak bisa beraktivitas. Kalau kamu kehilangan 4% dari berat badanmu, kamu akan pingsan. Setelah angkanya mencapai 7%, kamu akan mengalami gagal organ. Efeknya memang sangat serius, tapi kamu nggak punya steel suit. Ada bagusnya juga sih, karena kamu nggak perlu berpindah tempat ke planet nyeremin kayak gitu. Penonton cuma perlu duduk manis sambil ngemil popcorn dan minum minuman favorit mereka. Ada sekelompok peneliti iklim asal Inggris yang mungkin termasuk fans beratnya Dune. Untuk ngisi waktu luang, mereka menjelajahi planet ini dengan bikin model iklim Arrakis digital 3 dimensi. Awalnya mereka ngumpulin semua data tentang Arrakis, mereka juga ngecek Dune Fandom Wiki dan Dune Encyclopedia. Buku ini berisi ribuan entry referensi silang yang telah disusun selama 8 tahun. Mereka kemudian tahu kalau atmosfer Arrakis terdiri dari nitrogen dan oksigen. Kandungannya juga cukup untuk hidup manusia, jadi awal yang bagus kan? Hampir seluruh permukaan planet ini berupa gurun kering, tapi ada juga pegunungan yang menaungi bentuk kehidupan aslinya seperti Fremen. Cacing pasir raksasa yang menghuni Arrakis juga berkontribusi pada ekosistem uniknya. Organ dalamnya mirip tanur tinggi dan mereka juga bisa menghasilkan banyak panas dan memberi oksigen pada planet yang jarang ditumbuhi pepohonan itu. Jauh di dalam gunungnya terdapat cadangan air. Ada juga sedikit uap air di atmosfer. Air ini dikumpulkan melalui perangkap angin. Daerah kutubnya punya iklim yang lebih dingin dan bersahabat. Kondisinya jelas berlainan dengan gurun pasir luas dan terpencil. Berkat area ini, kondisi geografis Arrakis bisa membuatnya cukup layak huni. Secara teori,
Untuk membuktikan eksistensi kondisi geografis dan lingkungan Arrakis, ilmuwan perlu mengamati model iklim. Dan teknologinya ternyata sudah ada. Perangkat ini dipakai untuk memprediksi cuaca dan faktor iklim lain. Mereka mencurahkan semua info yang mereka tahu soal Arrakis ke model iklim, termasuk orbit dan kandungan atmosfernya. Bentuknya mirip bumi, tapi karbon dioksidanya lebih sedikit. Perbedaan mencoloknya juga ada. Atmosfer Arrakis punya konsentrasi ozon yang jauh lebih banyak. 0,5% atmosfer di situ dibanding 0,00006% atmosfer bumi. Dengan data kompleks ini, mereka perlu superkomputer besar untuk memprosesnya. Dan saat itu mereka harus nunggu sampai 3 minggu untuk tahu hasilnya. Mereka kemudian mendeteksi kalau di bulan-bulan terpanas Arrakis, suhunya bisa mencapai 45 derajat Celcius di sekitar ekuator. Dan di bulan-bulan terdingin, suhunya nggak mencapai 15 derajat Celcius. Nggak beda jauh dengan di bumi. Meski begitu, suhu yang paling ekstrim sebetulnya ada di area lintang tengah dan di sekitar kutub. Saat panas, suhunya mencapai 70 derajat Celcius sama seperti di novelnya. Dan saat dingin, suhunya bisa mencapai minus 40 derajat Celcius di lintang tengah hingga minus 75 derajat di area kutub yang bahkan lebih dingin daripada Alaska. Tapi kenapa bisa begitu ya? Model tersebut nunjukin kalau area kutub Arrakis punya kelembapan atmosfer dan tudung awan yang tinggi. Kondisi ini bisa menaikkan suhu karena uap air berperan seperti gas rumah kaca. Novel itu juga nyebutin adanya tudung es kutub di belahan Arrakis Utara. Tapi model tersebut justru nunjukin kalau suhu di musim panas bisa ngelelehin es kutubnya. Selain itu, nggak akan ada hujan salju karena di situ sudah ada tudung es. Perbedaan lainnya yaitu Arrakis nggak diguyur hujan. Tapi sekali lagi, model ini justru nunjukin kondisi yang sebaliknya. Di Arrakis ada hujan meski jumlahnya sangat sedikit. Hujan ini akan turun pada musim panas dan musim gugur. Itu pun cuma terbatas di area pegunungan dan dataran tinggi. Di garis lintang kutub dan sekitar ekuatornya terdapat tudung awan. Kemudian, para ilmuwan ngajuin pertanyaan yang sangat menggelitik. Bisa nggak ya kita hidup di Arrakis? Realitanya, area di sekitar ekuator akan menjadi tempat yang paling ramah untuk kita huni. Tapi, kebanyakan penduduk Dune tinggal di lintang tengah yang suhunya paling panas. Padahal, suhu rata-rata bulanannya mencapai 50-60 derajat Celcius. Manusia bisa gosong berada di tempat sepanas itu meski pakai steel suit. Tubuh kita bisa mempertahankan suhu dengan desain kostum itu, tapi kulit kita masih terpapar matahari dan panas. Jadi, tubuhmu bisa-bisa malah akan terpanggang. Hidup jauh dari ekuator dalam kondisi dingin juga perlu alat bantu teknologi. Sejumlah kota akan dilanda kondisi ekstrim saat musim dingin dan musim panas, mirip seperti Siberia di bumi kita yang memiliki musim dingin ekstrim. Tapi nggak ada yang bisa mengkritik Frank Herbert yang telah tutup usia pada tahun 1986 itu. Novel Dune pertama kali diterbitkan pada tahun 1965, meski dia sudah memikirkannya di akhir tahun 1950-an. Dia mengunjungi Oregon Dunes dan tertarik dengan pergerakan gumuk pasirnya. Lalu dia tahu, tanpa vegetasi, pasir bisa bergerak sampai jauh. Kondisi ini disebut poverty grass yang diperkenalkan Kementerian Pertanian di sana. Dengan kekuatan itu, pasir bisa menutupi jalan raya, danau, dan bahkan perkotaan. Hal ini terjadi bertahun-tahun sebelum Shukuro Manabe menerbitkan model iklim pertama di dunia pada tahun 1967. Kemudian pada tahun 2021, Manabe mendapat penghargaan Nobel di bidang fisika saat umurnya 90 tahun. Dia memenangkan kategori model iklim bumi dan prediksi pemanasan global. Keren kan? Jadi bisa dibilang, Frank Herbert nggak bisa bikin dunia Arrakisnya melenceng jauh. Kondisinya memang nggak akurat secara ilmiah, tapi Arrakis adalah planet realistis, dan manusia bisa aja hidup di dalamnya. Kayaknya kita perlu nyediain banyak tabir surya nih kalau mau hidup di situ pas musim panas. Novel Dune Herbert terjual sampai jutaan kopi dan dianggap sebagai salah satu novel sci-fi paling berpengaruh sepanjang masa. Sang anak Brian Herbert juga menjadi penulis. Dia mengambil alih Dune pada tahun 1999. Dan bersama dengan penulis Kevin J. Anderson, dia juga nulis banyak novel di dunia Dune. Nah, kalau kamu mau ke Arrakis, jangan datang pas lagi musim panas ya. Bawa juga steel suit-nya. Air di situ sulit didapat. 1994, saat itu gelap,
Jadi tidak ada yang melihat dua siluet yang membuka pintu keluar darurat dari kompleks kubah kaca di Arizona yang dikenal sebagai Biosphere 2. Mereka bertekad untuk membebaskan 7 orang yang terkurung di dalamnya selama sebulan, mempertaruhkan nyawa mereka atas nama sains. Misi tersebut berhasil, namun mereka harus berhadapan dengan tuduhan masuk tanpa izin dan vandalisme. Pengacau itu adalah Abigail Elling dan Mark Van Tillo. Mereka adalah salah satu dari 8 iblis malang pertama yang tinggal di tempat itu sebagai kelinci percobaan. Dan mereka tidak ingin orang lain mengalami kengerian yang sama seperti yang mereka alami. $150 juta dihabiskan untuk melihat apakah manusia dapat menciptakan kondisi kehidupan yang cocok di planet lain seperti Mars. Untuk melakukan hal ini, para ilmuwan membangun dunia mini dengan lebih dari 3.000 spesies tanaman dan hewan. Biosphere 2 adalah habitat seluas 3 hektar yang tertutup rapat, lengkap dengan hutan hujan mini, pantai pribadi dengan terumbu karang, padang rumput sabana, rawa-rawa, dan bahkan gurun. Antara tahun 1991 hingga 1993, tidak ada yang bisa masuk atau keluar dari tempat itu. Kelompok yang terdiri dari 8 orang yang terkurung di dalam itu menyebut diri mereka Biosperians, mengenakan pakaian seperti Star Trek, menanam makanan mereka sendiri, dan menghirup udara mereka sendiri. Mereka memulai dengan harapan tinggi dan sarapan ala hotel bintang 5, namun keadaan berubah menjadi lebih kelam setelah beberapa bulan. Seluruh tim kelaparan dan berubah menjadi oranye. Di Biosphere 1, yang merupakan bumi yang sebenarnya, kamu dapat memesan pizza dalam 2 menit. Tapi di dalam Biosphere 2, mereka membutuhkan waktu 4 bulan untuk membuat margarita. Mereka harus memanen gandum untuk adonan dan memerah susu kambing untuk keju. Tujuannya adalah untuk benar-benar mandiri, dan mereka menjadi bagian dari atmosfer secara harfiah. Ketika mereka mengembuskan napas, CO2 memberi makan ubi jalar yang mereka tanam. Dan ubi jalar itu menjadi bagian dari mereka karena mereka pada dasarnya memakan karbon yang sama berulang kali. Mereka makan ubi jalar begitu banyak sehingga kulit mereka berubah menjadi oranye karena kelebihan beta-karoten. Situasi yang tampak lucu pada saat itu menyoroti masalah besar. Hasil panen di Biosphere 2 sangat mengecewakan dan para kru kelaparan. Mereka menjadi gila karena kelaparan dan saat-saat kemarahan yang tiba-tiba membuat mereka melakukan hal-hal yang patut disesali, seperti mencuri pisang dari gudang bawah tanah. Pada suatu saat, lemari pendingin harus dikunci. Selama 6 bulan pertama, masing-masing dari mereka kehilangan berat badan antara 8 hingga 26 kg. Setiap hari seseorang bertugas menimbang makanan segar untuk juru masak, mencatat informasi tentang nutrisi ke dalam komputer untuk memastikan para kru mencapai target kalori, protein, dan lemak yang direkomendasikan. Awalnya, makanan disajikan secara prasmanan, namun ketika para kru semakin lapar, para juru masak mulai membagi makanan mereka dengan cermat ke dalam porsi yang sama. Makanan mereka kebanyakan ubi jalar, wortel, buah-buahan, dan sesekali daging pada hari Minggu. Diharapkan dapat membuat mereka tetap bertahan selama 80 jam kerja per minggu yang melelahkan dengan kerja fisik yang berat. Para Biosperian meninggalkan setiap waktu makan dalam keadaan lapar. Dan mereka terus bermimpi tentang hamburger McDonald's, sushi, Snickers bar, dan kue keju. Udara di sana hampir habis. Seluruh tempat itu benar-benar tertutup rapat dengan kaca dan baja di bagian atas dan lantai baja yang kokoh di bawahnya. Para manajer memastikan untuk memeriksa semua yang masuk agar menghindari bahan sintetis yang mengeluarkan gas berbahaya. Ruang tamu dilengkapi dengan wall dan kayu, dan mereka tidak bisa menggunakan deodoran kimia atau meniup lilin ulang tahun. Biosperians mengandalkan makanan yang mereka tanam dan hutan hujan mini mereka untuk menghasilkan oksigen yang cukup untuk bertahan hidup. Namun, mereka kehilangan oksigen dengan sangat cepat, tenggelam dalam emisi karbon dioksida mereka sendiri, dan yang terburuk, mereka tidak tahu mengapa. Dengan 9 bulan percobaan yang tersisa, kadar oksigen telah turun dari 21% menjadi sekitar 15%, yang terasa seperti tinggal di puncak gunung Fuji. Mereka merasa tidak enak, pada dasarnya menyeret diri mereka sendiri di sekitar biosfer. Mereka bahkan tidak bisa menyelesaikan sebuah kalimat tanpa berhenti untuk mengambil napas. Kemudian sleep apnea mulai menyerang, dan beberapa dari mereka terbangun dengan terengah-engah. Untuk menurunkan tingkat karbon di dalam Biosphere 2,
Mereka mencoba beberapa langkah putus asa, seperti menanam tanaman seperti orang gila, mengurangi penyiraman tanah sebanyak mungkin, dan bahkan berhenti mengolah tanah. Tidak ada yang berhasil, jadi semua orang setuju bahwa mereka telah mencapai titik terendah dan meminta bantuan. Truk berpendingin datang untuk memompa oksigen murni ke biosfer 2. Begitu gas mulai mengalir, mereka tertawa terbahak-bahak dan mulai berlarian. Ekosistem menjadi sangat berantakan. Burung kolibri dan lebah madu lenyap setelah beberapa bulan, sehingga tanaman tidak lagi mengalami penyerbukan. Cacing dan tungau menyerang tanaman dan kecoa mengambil alih. 4 spesies kecoa dibawa masuk untuk mendaur ulang bahan organik, tetapi kecoa rumah tangga biasalah adalah penyintas sesungguhnya. Kecoa-kecoa itu entah bagaimana menyelinap masuk dan berkembang biak menjadi ancaman serius bagi tanaman. Pada malam hari, dapur dibanjiri kecoa segera setelah lampu padam. Untuk mengatasi serangan kecoa, kelompok ini mengolesi cangkir kopi dengan pelumas dan menaruh potongan pepaya di dalamnya sebagai umpan. Kecoa-kecoa akan memanjat ke dalam, tetapi mereka tidak bisa memanjat sisi-sisi yang licin untuk melarikan diri. Lapar, kekurangan oksigen, berurusan dengan serangga-serangga, itu sudah cukup untuk membuat siapapun menjadi gila. Perdebatan sengit menyebabkan gelas dilempar dan orang diludahi. Akhirnya seluruh kelompok terpecah menjadi 2. Mereka berhenti berbicara dan bisa berjalan saling berpapasan di lorong-lorong tanpa melakukan kontak mata. Separuh dari mereka menginginkan lebih banyak makanan dan oksigen untuk melanjutkan penelitian dengan bermartabat. Sementara separuh lainnya percaya bahwa mereka bisa bertahan hidup tanpa bantuan dari luar, tidak peduli berapapun biayanya. Sebenarnya, ruang yang disegel itu telah dibobol jauh sebelum semua itu terjadi. Hanya 2 minggu setelah mereka masuk ke dalam, seorang biospherian bernama Jane Pointer memotong ujung jarinya dalam sebuah kecelakaan saat memasak nasi. Dr. Missy mencoba menjahit ujung jarinya kembali tapi tidak berhasil, dan jarinya menghitam dalam beberapa hari. Dia pergi ke rumah sakit di luar untuk menjalani operasi dan beberapa jam kemudian, dia menyelinap kembali ke dalam, membawa tas ransel yang penuh dengan persediaan seperti komponen komputer dan film berwarna. Para wartawan baru mengetahui pengiriman diam-diam itu berbulan-bulan kemudian, dan karena itu, banyak orang yang mempertanyakan kredibilitas seluruh eksperimen tersebut. Media memperlakukan eksperimen ini seperti reality show, dengan menyebutnya sebagai hiburan ekologis yang trendy. Berita utama di seluruh dunia membuat seolah-olah mereka berada di ambang kehilangan nyawa, sampai-sampai keluarga mereka khawatir dan menelepon biospherians untuk memeriksa apakah mereka benar-benar baik-baik saja. Kelompok ini merasa seperti berada di kebun binatang manusia, dengan turis-turis yang datang dari jauh untuk mengintip ke dalam kandang kaca. Dalam 6 bulan pertama saja, lebih dari 150.000 orang mengunjungi tempat itu. Biosphere 2 akhirnya menjadi lelucon budaya pop, menginspirasi film komedi berjudul Biodome dan beberapa dekade sketsa lucu. Kamu mungkin bertanya-tanya mengapa tidak ada satupun dari mereka yang berhenti dari eksperimen dan keluar dari pintu depan. Ya, tidak ada satupun dari para pecinta lingkungan yang ingin menjadi orang pertama yang mengakui bahwa hal ini terlalu berat untuk ditangani. Ditambah lagi, mereka semua masih berharap bahwa mereka bisa memecahkan teka-teki membangun bumi nomor 2. Pada akhirnya, mereka berhasil menemukan 7 ton oksigen yang hilang. Oksigen tersebut telah diserap oleh beton. Meskipun terengah-engah sepanjang waktu mungkin tampak seperti tantangan terbesar yang mereka hadapi, para biospherians mengatakan bahwa belajar bagaimana menghadapi orang-orang di lingkungan tertutup lebih sulit lagi. Sepertinya percobaan itu gagal besar, tetapi kelompok itu belajar banyak pelajaran berharga. Mereka membuktikan bahwa ekosistem tertutup dapat bekerja selama bertahun-tahun. Mereka berkontribusi pada penelitian tentang restorasi terumbu karang, dan peternakan mereka menunjukkan bahwa produktivitas tinggi dan daur ulang nutrisi penuh dapat dicapai tanpa bahan kimia beracun. Jika kamu bertanya-tanya, ini bukanlah akhir dari kompleks kaca. Misi kedua di dalam Biosfer 2 berlangsung pada bulan Maret 1994. Sekarang, kamu bisa kembali ke awal video untuk memahami bagaimana hal itu berhasil. Oke, disinilah kamu di tengah samudra. Samudra ini tak berujung, tapi kamu tak bisa melihatnya karena ada kabut tebal di sekitarmu. Awan tebal menyembunyikan matahari yang besar, namun redup. Ini siang atau malam? Kamu nggak tahu, cuma ada kabut abu-abu di sekitarmu. Kamu sendirian, meski kamu mencoba menyelam setelah beberapa jam, kamu masih nggak bisa melihat dasarnya. Dan begitulah planet air pada umumnya. Kedengarannya memang agak suram ya, tapi nggak seburuk itu kok. Dunia air ini lebih menarik daripada kelihatannya, jadi mari kita kenali lebih dekat.
Planet Samudra adalah planet yang sesuai tebakanmu, sebagian besar terdiri dari air, es, dan mungkin sedikit bebatuan. Coba ingat kembali samudra di bumi, kedalamannya yang mengerikan, Palung Mariana, dan lainnya. Nah, sekarang bisakah kamu menebak berapa banyak ruang yang dibutuhkan seluruh air di bumi? 0,025%. Benar. Sekarang coba bayangkan dunia yang terdiri dari 40-60% air. Kalau kamu menyelam ke sana, kedalamannya bisa lebih dari 95 km. Dibandingkan dengan ini, kedalaman 9,6 km, Palung Mariana kita nggak ada apa-apanya. Dan yap, tekanan di sana amat sangat besar, bisa mencapai 20.000 atmosfer bumi. Sangat menghancurkan. Meski terdengar menakutkan, mengetahui lebih banyak tentang planet-planet ini masih sangat menarik. Untungnya menurut perhitungan para ilmuwan, mungkin ada banyak planet seperti itu di galaksi kita. Jadi kamu nggak perlu pergi jauh-jauh, kamu bisa menemukan planet air ini di tata surya kita. Bukan planet tentunya, melainkan bulannya. Jupiter punya Ganymede dan Callisto, sementara Saturnus punya Titan dan Enceladus. Samudranya bisa mencakup hingga 30% masa bulan-bulan ini. Meski begitu, kita belum tahu apakah samudra ini tertutup lapisan es yang tebal atau tidak. Tapi kita telah menemukan beberapa planet samudra murni. Ini terjadi karena kondisi keberadaan planet-planet ini sangat spesifik. Misalnya, planet ini seharusnya berukuran 6-8 kali lipatnya bumi. Kalau lebih kecil, permukaannya akan berbatu. Tapi kalau lebih besar, itu akan berubah menjadi raksasa gas. Pada saat yang sama, planet ini harus berada di zona layak huni bintangnya. Kalau sedikit lebih jauh, planet ini berubah menjadi raksasa es atau bumi super yang dingin. Jadi ya, planet-planet ini punya banyak syarat. Kita mulai menjelajahi planet-planet ini pada tahun 1970-an. Namun sejak itu, kita hanya menemukan beberapa tapi masih sangat menarik. Planet pertama adalah Gliese 1214b. Itu adalah planet samudra pertama yang kita temukan. Awalnya para ilmuwan cuma melihat titik kecil yang redup. Titik ini ternyata adalah bintang katai merah Gliese 1214. Bintang yang biasa-biasa aja ini berukuran 5 kali lebih kecil dibanding matahari kita dan 300 kali lebih redup. Para ilmuwan gak terlalu memperhatikannya, tapi pada tahun 2009 mereka menyadari bintang ini punya satu planet dan planet ini ternyata agak aneh. Bumi super ini 2,5 kali lebih besar dari bumi dan 6,5 kali lebih berat. Tapi pada saat yang sama, kepadatannya sangat kecil dan gravitasinya hampir sama dengan planet kita. Dengan kata lain, hampir nggak ada batu dan logam di sana. Tapi itu juga bukan raksasa gas, jadi hanya ada satu pilihan yang tersisa. Planet ini tertutup air dan es. Dan begitulah cara kita menemukan planet samudra pertama. Sebenarnya kita cuma berasumsi planet itu terdiri dari air karena itulah hasil perhitungan matematisnya. Faktanya, planet ini agak membingungkan, sulit untuk dijelajahi, dan sejauh ini para ilmuwan belum bisa menemukan apapun di sana. Nggak ada hidrogen, helium, air, nihil. Alasannya lapisan luar atmosfer planet ini sangat padat dan menyembunyikan komposisinya dengan sempurna. Tapi meski begitu, itu mungkin dunia air. Gliese 1214b sangat dekat dengan bintangnya. Jaraknya cuma 0,014 unit astronomi, kurang dari jarak antara bulan dan kita. Setahun di sana berlangsung selama 36 jam dan suhunya sangat liar. Para ilmuwan berpendapat bahwa suhu rata-rata di sana bisa mencapai 120 sampai 280 derajat Celcius. Fiuh, panas banget! Ingat deskripsi menyeramkan di awal tadi? Sebenarnya menghabiskan waktu di Gliese 1214b bakal agak berbeda, lebih mirip berenang di ketel uap. Karena suhu yang super besar, samudra di permukaan ini akan terus-menerus dalam keadaan mendekati titik didih tanpa benar-benar mencapainya. Jadi, bayangkan kamu turun ke permukaan planet ini, terbang menembus awan uap, kemudian kamu tiba-tiba masuk ke dalam air. Apa? Tapi kapan kamu masuk? Ini terjadi karena batas antara uap dan air di Gliese 1214b sangat tidak jelas.
Kamu jelas nggak bakal bisa berenang ke dasar samudra ini, tapi kemungkinan besar bagian bawahnya ditutupi lapisan es panas yang sangat tebal. Ini seperti es biasa, tapi nggak begitu memedulikan hukum fisika. Jadi es ini nggak meleleh meski terpapar suhu yang sangat besar. Dan ketebalan es ini bisa mencapai 4.800 km. Jadi, sekian cerita Gli 1214B yang menyeramkan dan nggak ada Airbnb di sana. Nah, meski kita nggak bisa menjamin 100% bahwa ini adalah dunia air, kita masih punya kandidat lain untuk posisi ini. Planet yang baru ditemukan ini bernama TOI 1452b. Planet yang terletak di konstelasi naga ini berjarak hampir 100 tahun cahaya dari kita. Planet ini ditemukan menggunakan teleskop TESS oleh sekelompok peneliti dari Universitas Montreal. Planet ini juga termasuk dalam kelas bumi super, ukurannya 7 kali lebih besar dari bumi, tapi 48 kali lebih berat. Sekali lagi, kepadatannya sangat rendah, karenanya para ilmuwan menduga bahwa hampir seluruh planet ini terdiri dari samudra raksasa. Di sini kita sedikit lebih beruntung nih. Dunia ini bukan cuma genangan air raksasa dan es tebal. Di planet ini mungkin ada permukaan berbatu jauh di bawah air seperti di samudra pada umumnya. Tapi jangan terlalu heboh dulu deh. Samudra ini bakal sangat berbeda dari yang kita kenal. TOI 1452b juga mengorbit katai merah kecil. Dan bukan cuma satu, melainkan 2 sekaligus. Pada saat yang sama, jika planet sebelumnya dekat dengan mataharinya, planet ini sebaliknya amat sangat jauh. Jaraknya 2,5 kali lebih jauh dari bintangnya daripada jarak Pluto dari matahari. Dan kecepatannya sangat tinggi, setahun di sana hanya berlangsung selama 11 hari. Tapi kita masih belum tahu banyak hal tentang planet ini. Kita mungkin akan mendapatkan informasi baru saat para ilmuwan mengamatinya dari teleskop James Webb. Nah, sekian ya. Bentar, kamu ngarep lebih banyak. Oke, kalau gitu aku tahu pertanyaan yang paling kamu nantikan. Apa ada kehidupan? Ya, ini pertanyaan yang agak sulit sih. Kita semua tahu bahwa air berarti kehidupan, dan selain itu planet-planet ini berada di zona layak huni bintangnya. Jadi, berpotensi, ya, mungkin ada kehidupan. Bukan peradaban penuh pastinya, melainkan bakteri, ikan, dan monster raksasa yang seram. Emang apa salahnya? Tapi ini agak mustahil. Air saja nggak cukup untuk menciptakan kehidupan meski sangat penting. Harus ada unsur mikro dan mineral di sana. Tapi sayangnya, untuk sebagian besar planet air, komposisinya hanya terdiri dari air dan es yang sangat tebal. Nggak ada mineral di sana. Tapi jangan nyerah, masih ada beberapa kemungkinan nih. Pertama, ada meteorit dan komet. Keduanya bisa membawa mineral yang diperlukan ke planet ini. Makin sering mereka menabraknya, makin tinggi kemungkinan mereka akan membawa sesuatu seperti ini ke samudra dan dengan demikian menciptakan kehidupan. Kedua, TOI 1452b sebenarnya punya mineral yang dibutuhkan. Yap, kita nggak tahu seberapa dalam dasar bebatuan di sana, tapi jika memang ada, pasti ada sesuatu yang muncul dari sana. Semoga saja penelitian baru dengan teleskop yang kuat akan memungkinkan kita mencari kebenaran ini, dan siapa tahu mungkin kelak kita bisa mengunjungi planet seperti itu. TRS-2b adalah planet yang malamnya nggak pernah berakhir. Malam di sini juga nggak kayak malam biasa dengan bintang bersinar di langit yang indah. Di sini gelap gulita dan panas membara. TRS-2b adalah raksasa gas yang ukurannya 1,5 kali lebih besar dari Jupiter dan permukaannya menyerap cahaya lebih baik daripada arang. Planet ini mungkin juga berkilau merah samar karena udaranya yang terbakar dan panas banget. Cantik ya? Di sistem bintang 55 Cancri ada 5 planet, 4 diantaranya raksasa gas yang mirip Jupiter dan Saturnus. Tapi yang kelima ini, atau lebih tepatnya yang pertama, soalnya yang paling dekat dengan bintangnya, beda sama yang lain dan seram. 55 Cancri E dekat banget sama mataharinya sampai setengah permukaan planet ini beneran lautan lava cair. Separuhnya lagi gelap selamanya karena nggak pernah menghadap matahari. Cuma satu sisi dari planet ini yang menghadap bintangnya. Di antara sisi panas dan gelap ini ada zona senja, yakni garis tipis kehampaan yang suram. Kayaknya asik liburan di sana. HD 1897333b. Panjang juga namanya. Ini adalah satu-satunya eksoplanet di orbit bintangnya.
Sekilas sih kelihatan cantik. Ada goresan biru dan putih yang membentuk pola cantik di permukaannya. Tapi warna ini ternyata berasal dari partikel silikat keras di atmosfer planet itu. Artinya, di sana terjadi hujan kaca. Tapi parahnya, anginnya mencapai kecepatan 8.700 km per jam atau hampir Mach 7. Sebagai perbandingan, kecepatan angin paling kencang di bumi adalah 408 km per jam, 20 kali lebih lambat. Jadi, kaca itu bergerak secara horizontal pada kecepatan hypersonik, menggores semua yang ada di jalurnya. Nunduk! Sistem berikutnya, aku nggak nyebutin namanya deh ya. Yang ini nih punya 3 eksoplanet yang semuanya pelan-pelan dihancurkan bintangnya sendiri. Kenapa begitu? Karena bintangnya nggak biasa. Bintangnya itu pulsar, yaitu bagian inti yang berputar cepat dari bintang yang meledak. Pulsar ini menciptakan denyut elektromagnetik kuat di beberapa arah saat berputar beberapa ribu kali per detik. Akibatnya, planet yang mengorbit bintang yang sudah mati ini perlahan dilahap dan akhirnya hilang selamanya. Kepler 70. Nah, ini gampang namanya. Ini adalah bintang katai biru panas yang meledak menjadi raksasa merah 18 juta tahun lalu. Waktu itu, bintang ini dikelilingi setidaknya 2 planet. Yang paling dekat adalah raksasa gas seperti Jupiter. Namanya adalah Kepler 70b. Planet itu masih ada loh, tapi bintang yang udah terlalu besar tadi melahapnya dan mengubahnya jadi dunia batu yang panas. Sekarang, ini jadi salah satu planet terpanas yang pernah ditemukan. Suhunya aja lebih tinggi daripada permukaan matahari. Beruntung banget kalau selamat di sana, tapi bintang itu lagi menguap dan mungkin bakal hilang nggak lama lagi. WASP-12b adalah salah satu planet paling aneh dan paling menyedihkan. Gravitasi besar bintangnya ditambah planet yang sebagian besarnya gas, bikin bintang itu perlahan melahap planet-planetnya. Waduh, jadi dimakan induknya sendiri. WASP-12b udah berbentuk kayak telur, meregang ke arah matahari yang kejam dan nggak bisa apa-apa dengan kondisinya itu. 10 juta tahun lagi, planet ini akan dilahap juga oleh bintang rakus ini. Hei, kan tadi kamu nanya. Kalau kamu penasaran gimana sih rasanya jalan di atas es dan arang panas sekaligus, Gliese 436b adalah planet yang bisa ngasih contoh jelas. Karena jaraknya dekat banget sama mataharinya, eksoplanet seukuran Neptunus ini punya suhu yang lebih panas dari oven. Tapi, planet ini dilapisi es yang terus terbakar. Es ini jauh lebih padat karena gravitasi besar planet itu. Makanya, esnya tetap padat dan nggak mencair meskipun kondisi di sana ekstrim. Kalau membahas dunia seram, kita harus menyebutkan Venus, saudara kembar bumi yang jahat. Planet kedua dari matahari ini punya atmosfer yang tebal banget dan penuh awan sampai-sampai permukaannya jauh lebih panas dari Merkurius. Erupsi gunung berapi terus terjadi di Venus. Gravitasinya hampir 100 kali lebih kuat dari bumi. Dan awan-awannya bukan mengandung air, tapi asam sulfatnya yang mengembun dan jatuh ke permukaan dalam bentuk hujan, sehingga menambah keseramannya. Ya, kalau kamu berani atau gila sampai mau nyoba melewati awan-awan itu, kamu tetap nggak bisa lewat juga sih. Angin di sana sama kencangnya dengan hurikan terkuat di bumi. Ini nama panjang buat planet yang sangat-sangat dingin. Meskipun bintang induknya nggak begitu jauh, ini adalah planet katai merah yang kecil dan dingin. Cahaya dan panas hampir nggak masuk ke planet ini. Suhu di luar sana minus 223 derajat Celcius, yang cuma sedikit lebih hangat dari nol mutlak. Eksoplanet ini gelap, suram, dan dilapisi es abadi yang nggak pernah mencair. Bisa bikin es sirup seumur hidup dong. Tapi kalau punya inti batu, planet ini bisa menghasilkan panas. Jadi mungkin aja di bawah permukaannya yang beku ada makhluk asing yang mengintai. Dimidium, jaraknya sekitar 50 tahun cahaya dari tata surya kita. Berdasarkan beberapa catatan, ini adalah planet yang tidak ramah bagi makhluk hidup apapun. Planet ini terkunci pasang surutnya dengan mataharinya. Artinya salah satu sisinya selalu menghadap bintang itu, sementara sisi lain enggak. Sisi panasnya bisa mencapai 980 derajat Celcius dengan angin yang mencapai kecepatan kurang lebih 1000 km per jam. Itu pas lagi musim dingin, tapi nggak tahu juga sih. Meskipun raksasa gas, Dimidium mengandung banyak besi yang meleleh dan menguap ke atmosfer sehingga menciptakan awan.
Saat mendingin, semua itu jatuh ke permukaan dalam bentuk hujan besi cair. Oksigen biasanya dianggap sebagai unsur yang membawa kehidupan pada suatu planet, tapi beda sama Osiris. Ilmuwan kaget pas nemu oksigen di planet ini, atau lebih tepatnya di sekelilingnya. Soalnya planet ini 8 kali lebih dekat ke bintang induknya daripada Merkurius ke matahari. Jarak ekstrim ini bikin Osiris jadi wadah hidup yang meleleh. Di sana, semua yang bisa terbakar bakal terbakar. Hal ini juga yang bikin planet ini sebentar banget mengelilingi bintangnya. Setahun di Osiris cuma 3,5 hari di bumi. Atmosfer planet ini terus terhempas dan meleleh karena panas dari mataharinya. Gak bisa dijadiin tempat healing nih. Korot Exo 3b nggak sepanas dan nggak sedingin planet lain di daftar ini. Tapi planet ini juga seram, bahkan lebih kejam. Raksasa gas ini punya ukuran mirip-mirip Jupiter, tapi 20 kali lebih padat. Nah, hal ini bikin gravitasi Korot Exo 3b membebani semua yang ada di permukaannya 50 kali lebih besar dari di bumi. Kalau kamu ke sana, kamu nggak akan selamat karena kamu akan langsung hancur oleh kepadatan atmosfernya. Korot 7b, juga dunia yang kaya oven. Suhu sehari-harinya lebih dari 2200 derajat Celcius. Digabungin sama permukaannya yang berbatu, planet ini punya pemandangan yang mengerikan. Batu di permukaan bergelembung dan mendidih, lalu menguap ke atmosfer. Di sana semua akan mendingin, lalu akhirnya jatuh lagi ke permukaan dalam hujan belerang. Sedihnya, Korot 7b pernah jadi raksasa gas, tapi atmosfernya meleleh karena panas dan yang tersisa cuma intinya yang hangus. Bau telur busuk seketika menyeruak di udara. Kamu langsung bangun dengan hati bingung. Ternyata bau ini nggak bersumber dari masakan mamamu di lantai bawah. Cuaca hari ini sangat panas. Awan merah raksasa terus bergejolak di langit sana. Waduh, ternyata kamu sedang ada di Venus. Kata Venus diambil dari nama Dewi Cinta dan Kecantikan di era Romawi kuno. Tapi, bau planet ini nggak merepresentasikan nama indahnya sama sekali. Sebagian besar atmosfer Venus terdiri dari karbon dioksida dan awan asam sulfat tebal bikin permukaannya nggak bisa kelihatan. Bau belerang sangat menyengat dan bikin permukaan Venus seakan-akan dipenuhi telur busuk. Atmosfer planet ini juga sangat panas dan pekat. Karbon dioksida menyerap sedikit energi dari matahari yang mencapai permukaannya. Efek rumah kaca ini telah menjadikan Venus sebagai salah satu tempat paling panas di tata surya kita. Tapi ada bagusnya juga sih, kita nggak akan bisa ngerasain sensasi bau nggak enak ini, karena manusia nggak akan mampu bertahan hidup di permukaannya. Leganya. Planet lain di tata surya kita umumnya cuma punya sedikit aroma khas, nggak seperti bumi. Tapi kalau bulan, gimana ya? Bau bulan mirip-mirip kayak bubuk tak berasap yang digunakan sebagai bahan pendorong peluru pada senjata api. Jadi intinya, aroma debu di satelit kita ini kurang lebih mirip kayak bau senjata api yang baru aja ditembakkan. Pilot Apollo 17, Eugene Cernan, mengatakan kalau dia bisa nyium bau ini sesaat setelah dia melepas baju astronotnya di pesawat luar angkasa. Tapi belum ada yang bisa ngejelasin kenapa baunya begitu, karena kedua bahan tersebut sangat berbeda. Bubuk tak berasap terdiri dari campuran nitrogliserin dan nitroselulosa. Kerabatnya yang lebih klasik, bubuk mesiu, terbuat dari arang, salpeter atau kalium nitrat, dan belerang, sehingga aromanya sangat khas. Tapi nggak seperti telur busuk, meski di dalamnya terkandung belerang. Debu bulan terdiri dari sekumpulan materi yang sebagian besarnya berasal dari runtuhan meteorit. Di dalamnya terdapat besi, magnesium, dan kalsium, tapi nggak mengandung zat pembentuk bubuk tak berasap maupun bubuk mesiu. Anehnya, sampel debu bulan yang dibawa ke bumi nggak berbau sama sekali. Para ahli mengatakan, bau ini mungkin telah dihasilkan dari debu yang bereaksi dengan oksigen atau air di dalam pesawat. Atau bisa juga karena pelepasan partikel bermuatan dari matahari yang terperangkap debu. Merkurius. Letaknya paling dekat dengan matahari, tapi planet ini nggak punya aroma menyengat. Atmosfer di sini sangat tipis dan menyebar, sehingga baunya bisa tersamarkan. Mars, seperti Venus, aroma planet ini juga kuat, tapi untungnya kita nggak bisa menghirup udaranya. Aroma planet merah ini mirip kayak telur busuk, dan lagi-lagi disebabkan oleh belerang. Kalau koloni manusia beneran pindah ke Mars, berarti kita harus sering-sering bakar lilin aromaterapi buat ngusir bau busuk ini. Tapi nggak apa-apa, kandungan belerang di Mars relatif sedikit kok.
jadi aromanya nggak terlalu menyengat. Kalau di Jupiter, bau menyengat ini punya varian lain, jadi lebih mirip kayak bau campuran telur busuk dan produk pembersih. Hal ini disebabkan oleh atmosfer Jupiter yang mengandung campuran hidrogen sulfida dan amonia. Tapi tergantung pada lokasimu juga sih, karena sebagian wilayahnya punya konsentrasi amonia yang lebih tinggi. Di planet kita, zat ini digunakan pada berbagai produk pembersih. Kalau kamu berada di permukaan Jupiter yang banyak mengandung amonianya, bau cairan pembersih ini akan lebih menyengat. Banyak orang juga beranggapan kalau bau amonia mirip banget kayak kaos kaki yang belum dicuci selama entah berapa purnama. Jadi sebaiknya jauh-jauh dari area ini aja deh. Sebagian Jupiter juga banyak mengandung hidrogen sulfida. Karena zat ini juga mengandung belerang, area di situ juga akan mengeluarkan bau telur busuk. Jupiter juga mengeluarkan bau bitter almond atau marzipan, sama seperti bahan pengembang kue. Aroma ini bisa ditemukan di area yang banyak mengandung hidrogen cyanida. Sang raksasa gas adalah planet terbesar di tata surya kita. Dan saking bongsornya, ukurannya ini bisa mencapai 2,5 kali lebih besar dari planet lain di tata surya. Rotasinya juga paling ngebut di antara semua planet lain. Kita pindah ke Saturnus dengan cincin indahnya. Di atmosfernya terdapat sekitar 96% hidrogen dan 4% helium. Pasti kamu familiar dengan gas yang bikin suaramu jadi melengking itu kan? Hidrogen dan helium sama-sama nggak berbau, jadi kemungkinan besar Saturnus nggak berbau menyengat. Tapi di planet ini juga ada sedikit aroma amonia mirip bau kaos kaki kotor. Atmosfer Saturnus juga mengandung sedikit fosfina yang kadang tercium seperti bau bawang putih atau ikan busuk. Jadi kemungkinan udara di sini agak berbau busuk. Ketebalan atmosfernya cuma 60 km. Di planet kita saja bisa sampai 480 km. Angin Saturnus bertiup paling ngebut di seantero tata surya kita dan kecepatannya bisa mencapai 1.800 km per jam. Salah satu satelit Saturnus, Titan, beraroma sangat aneh. Atmosfernya terdiri dari benzena. Kalau sampai kita menghirupnya, zat ini bisa mengakibatkan pusing-pusing dan telinga berdenging. Tapi aromanya ini nggak terlalu busuk kok, malah lebih mirip kayak almond. Oke lah, saatnya singgah di Uranus. Raksasa gas ini menyandang predikat sebagai planet paling bau di seluruh tata surya. Di planet ini ada banyak zat berbau, dan sebagian besar atmosfer atasnya terdiri dari hidrogen sulfida. Molekul inilah yang bikin bau telur busuk semakin menyeruak. Suhu Uranus sangat dingin. Pasti kamu nggak akan betah berlama-lama di planet ini, apalagi sampai nyium baunya. Emang kamu tahan dengan suhu minus 235 derajat Celcius di permukaannya? Yang ada malah kamu langsung beku. Wah, kita sudah sampai di planet terluar di tata surya kita nih, Neptunus. Suhu di sini minus 225 derajat Celcius, gak beda jauh dengan Uranus. Rupanya, Neptunus juga sangat bau. Sebagian ilmuwan mengatakan baunya seperti rumput laut yang terdampar di pantai. Sebagian lainnya bilang baunya mirip telur busuk karena mengandung banyak molekul hidrogen sulfida. Tapi sama seperti di Uranus, kamu nggak akan sempat nyium bau busuknya karena Neptunus sangat jauh dari matahari. Di situ sangat gelap, dingin, dan diterpa angin supersonik. Manusia pasti nggak akan kuat hidup di planet yang terus-terusan digempur badai es seperti ini. Neptunus juga menjadi satu-satunya planet di tata surya kita yang nggak bisa diamati dengan mata telanjang. Oke, sip. Beres juga ngebolangnya. Tapi gimana dengan bau luar angkasa ya? Karena sebagian besarnya cuma berupa ruang hampa, di situ nggak mengandung molekul. Jadi bisa dibilang ruang angkasa kita nggak berbau. Tapi menurut beberapa astronot, ruang angkasa berbau seperti daging goreng atau logam panas. Bau ini paling sering terlacak pada detik-detik pertama setelah para astronot masuk kembali ke pesawat ruang angkasa. Awalnya, mereka memampatkan tekanannya, lalu memberi tekanan udara lagi, kemudian melepas helm mereka. Ada banyak teori yang menjelaskan kalau bau daging ini sebenarnya bukan berasal dari ruang angkasa, tapi dari pengatur tekanan udaranya, atau dari interaksi antara partikel ruang angkasa dengan pakaian luar angkasa mereka. Astronot Tony Antonelli mengatakan, ruang angkasa memang punya bau yang sangat khas. Ada juga astronot lain bernama Don Pettit
yang menjelaskan kalau dia bisa nyium bau ini pada baju, helm, sarung tangan, dan peralatan astronot. Yang jelas, objek langit yang punya aroma unik seperti ini adalah komet. Kalau bisa nyium bau komet beneran, bisa-bisa kamu akan ngerasain pusing atau malah jatuh sakit. Aroma komet sangat mirip dengan campuran telur busuk, kaos kaki bau, kacang almond, dan sedikit aroma laboratorium di seksi biologi. Untungnya ada hidrogen sulfida dan sulfur dioksida yang bisa menghalangi aroma ini masuk ke hidung setelah kita menciumnya. Tapi minusnya, hampir semua zat berbau pada komet mengandung racun. Ya udahlah, mending jauh-jauh aja. Dengan sedotan raksasa di tanganmu, kamu mulai meniup Saturnus hingga membesar, makin besar, dan terus membesar. Segitu cukup. Lalu tambahin juga cincin raksasa. Beres. Ini adalah Super Saturn, alias Saturnus yang disuntik steroid. Objek antariksa ini ditemukan para ilmuwan pada tahun 2012 dan diberi nama J1407b. Para astronom masih belum tahu banyak soal planet ini, mungkin raksasa gas, mirip Jupiter atau Saturnus di tata surya kita. Kalau memang begitu, berarti permukaannya nggak padat, dan saat menapakkan kaki di situ, kamu akan jatuh sampai ke intinya. Tapi planet ini mungkin termasuk katai coklat, yang berada di tengah-tengah planet besar dan bintang. Objek semacam ini harus cukup berat agar bisa melakukan reaksi termonuklir, seperti yang terjadi di dalam bintang. Tapi kekuatan reaksi katai coklat belum mampu membuatnya bersinar dan memancarkan panas. Terlebih dulu kita perlu ngebandingin ukuran dan berat J1407b ini dengan bumi. Kalau ditimbang, bumi kita akan seberat 6 kali 10 pangkat 21 ton. Diameter planet kita sekitar 12.700 km. Sekarang lanjut ke Jupiter, planet terbesar di tata surya. Diameternya 11 kali lipatnya bumi dan beratnya 318 kali lipat. Kalau Jupiter menjadi ember, kita bisa masukin 1321 bumi ke dalamnya. Dan ini dia planet utama kita kali ini, Super Saturn. Ukurannya hampir 20 kali lipatnya Jupiter dan beratnya 6.360 kalinya bumi. Planet ini punya cincin yang sangat besar. Dan kalau berada di tata surya kita, cincinnya akan membentang sampai setengah kali jarak bumi ke matahari. Dan kalau Super Saturn ini menggantikan Saturnus asli kita, cincinnya bisa diamati dengan mata telanjang karena ukurannya lebih besar dari bulan purnama. Diperkirakan proses pembentukan cincin ini sama seperti cincin Saturnus kita. Menurut salah satu teori, cincin ini berasal dari sisa satelit yang pernah berada di area tersebut. Orbitnya nggak stabil, dan seiring berjalannya waktu, satelit ini hancur oleh gaya pasang surut kuat dari planet yang dikelilinginya. Serpihan kecil yang dihasilkan kemudian menempati posisinya sendiri di orbit raksasa dan saling berbenturan seperti sedang di blender. Setelah beberapa saat, cuma ada partikel debu dan es yang bergerak di sekitar planet raksasa ini. Teori lain menyatakan, cincin ini muncul setelah satelit bertabrakan dengan asteroid atau satelit lain. Kemudian, blender gravitasi menjalankan tugasnya hingga mengubah puing ini menjadi cincin. Sebagian ilmuwan berpendapat, cincin ini terbentuk secara bersamaan dengan planetnya. Jadi, materi tersebut hanyalah sisa nebula planet yang berupa awan gas, puing antariksa, dan debu. Semua materi tadi mungkin menyusut dan memadat hingga membentuk planet. Kita cuma bisa menebak-nebak soal asal-muasal cincin Super Saturn ini. Dan masanya kurang lebih 80%-nya bumi. Artinya, satelit yang dulu mengitari J1407b ini kira-kira seukuran bumi. Di sela-sela cincin ini juga terdapat celah, dan menurut ilmuwan, di situ kemungkinan ada satelit Super Saturn. Kalau memang begitu, ukurannya pasti sebesar Mars. Kalau para saintis bisa membuktikan Super Saturn sebagai katai coklat, berarti temuan ini akan sangat mencerahkan. Mereka bisa melihatnya menua. Katai coklat seharusnya kehilangan energi dan perlahan memudar. Setelah energinya habis, katai coklat akan berubah menjadi katai hitam dan kita akan sulit membedakannya dengan lubang hitam. Kita belum pernah menemukan katai hitam di alam semesta karena pembentukannya perlu waktu selama triliunan, bahkan kuadriliunan tahun. Alam semesta kita masih sangat muda. Dari bintang yang muncul saat alam semesta lahir sampai sekarang pun, belum ada yang melewati fase katai hitam. Salah satu objek tertua di alam semesta adalah katai putih ini, yang namanya lumayan panjang, WD0346+246.
Umurnya sekitar 11 sampai 12 miliar tahun, suhunya setengah kalinya matahari dan bahkan masih terus mendingin. Katai putih ini harus melewati waktu sampai 10 pangkat 16 tahun lagi untuk berubah jadi katai hitam. Sedangkan alam semesta kita masih berumur sekitar 1,4 kali 10 pangkat 10 tahun. Para ilmuwan meyakini katai hitam baru akan ada sekitar 10 pangkat 26 tahun lagi sambil memakan materi gelap. Setelah itu, proton atau partikel terkecilnya akan mulai rusak. Kemudian, katai hitam akan menguap begitu saja. Proses ini akan berlangsung selama 10 pangkat 50 tahun. Tapi kalau protonnya tetap utuh, nasib katai hitam ini akan sangat berlainan. Dalam 10 kali 10 pangkat 1500 tahun lagi, katai hitam akan menjadi bintang besi. Sederhananya, bintang ini adalah bola meriam di luar angkasa. Bola besi ini bisa bertahan sampai miliaran kali lebih lama dari seluruh alam semesta, hingga tiba-tiba berubah menjadi lubang hitam. Jadi, proses pembentukan katai hitam sangat panjang. Bintang biasa akan melewati waktu yang sangat panjang untuk menua seperti ini. Tapi, Super Saturn, kalau memang berupa katai coklat, mungkin lebih mendekati kondisi ini. Saturnus yang disuntik steroid ini bukan satu-satunya planet aneh di alam semesta kita. Ada Gliese 436b yang terdeteksi menggunakan metode transit. Transit terjadi saat planet bergerak di antara bintang induk dan bintang pengamat. Posisinya agak mirip seperti gerhana bulan. Planet ini 4 kali lebih besar dari Bumi dan 22 kali lebih berat. Hampir seperti di Neptunus, air di sini terbilang eksotis. Wujudnya padat tapi bukan es. Suhunya sekitar 270 derajat Celcius. Air di Bumi menguap pada suhu 100 derajat Celcius. Tapi di Gliese 436b, airnya tetap padat karena tekanan di situ sangat ekstrim. Ilmuwan mengamati kalau atmosfer planet ini menguap keluar angkasa, sehingga ada awan raksasa yang melingkar di sekitarnya. Awan ini terus bergerak di orbitnya, menghasilkan ekor planet yang terlihat seperti komet. Cancri punya materi berharga yang nilainya lebih besar dari semua uang di bumi kita. Seisi planet ini dihiasi berlian. Luas Cancri sekitar 2 kali lipatnya bumi dan beratnya 8 kali lipat. Planet ini nggak berputar, cuma satu sisinya yang selalu mengarah ke bintang induknya. Suhu permukaannya hampir 2 kali lebih tinggi dari suhu api yang terbakar. Dan karena bintang induknya mengandung banyak karbon, planet ini juga punya banyak karbon. Tekanan dan suhu intens membuat karbonnya berubah menjadi grafit dan berlian. Tapi, jarak planet ini 40 tahun cahaya dari bumi. Jadi, kita perlu waktu sekitar 730.000 tahun untuk sampai di tujuan dengan roket biasa. Planet lain yang juga kaya akan permata adalah HET-P 7b. Jaraknya sekitar 1000 tahun cahaya dari bumi. Ukurannya 60% lebih besar dari Jupiter dan bobotnya 2 kali lebih berat. Planet ini sangat dekat dengan bintang induknya, jadi kala revolusinya cuma berlangsung selama 2 hari di bumi. Dan suhunya hampir sepanas katai putih. Pada sisi malam planet ini, kamu akan melihat awan misterius. Menurut perkiraan para ilmuwan, awan ini banyak mengandung bahan korundum atau zat pembentuk batu rubi dan safir. Hujan permata super mewah mungkin turun di situ. WASP-12b termasuk planet tergelap yang pernah ditemukan. Hanya salah satu sisinya yang menghadap ke bintang induk. Permukaannya sangat gelap hingga mampu memakan sekitar 94% cahaya. Jadi, wujudnya kelihatan mirip lubang hitam. Sang bintang memanaskan planet ini hingga materinya terus menguap. Kemudian, gravitasi bintang yang kuat bisa menarik awan ke dalamnya sampai terbentuk cakram. Tapi jawarannya justru planet TRES-2b sebagai planet tergelap yang pernah kita tahu. Planet ini bisa menyerap 99% cahaya yang datang dari bintangnya, sehingga menelan lebih banyak cahaya daripada batu bara. 1% cahaya yang tersisa menjadi merah karena terpantul oleh sang raksasa gas. Dari jauh, planet ini terlihat mencekam. Salah satu planet tertua di alam semesta adalah PSRB 162026b dan umurnya sekitar 12,7 miliar tahun. Artinya, planet ini terbentuk sekitar 1 miliar tahun setelah Big Bang. Umurnya sangat tua dan malahan 2 bintang induknya sudah berevolusi. Salah satunya menjadi katai putih dan yang satunya lagi menjadi pulsar yang berputar hampir 100 kali setiap detik. Suasana pagi di planet ini pasti sangat cantik. Dan sekarang, sistem bintang ini bergerak menuju klaster padat bintang yang mungkin akan menyebabkan tabrakan. Jadi,
nasib planet ini nggak diketahui. Kepler 438b menjadi salah satu planet yang paling mirip dengan Bumi. Ukurannya cuma 12% lebih besar dan berada di zona like huni bintang induknya, nggak terlalu mepet ataupun terlalu jauh. Area ini sangat pas, sehingga airnya nggak menguap karena panas dan tidak berubah menjadi es karena dingin. Planet ini mungkin mampu menunjang terbentuknya kehidupan dan di masa depan mungkin akan jadi rumah baru bagi kita. Tapi kita perlu menempuh perjalanan selama 470-an tahun untuk sampai ke situ. Itu pun dengan kecepatan cahaya. Dan menurut hukum fisika, kecepatan sengebut itu gak akan bisa ditempuh. Eksoplanet adalah semua planet yang ada di luar tata surya kita. Sebagian ada yang melayang-layang bebas atau disebut dengan planet pengembara. Ada yang bergerak mengelilingi pusat galaksinya. Ada juga yang mengorbit 1 atau 2 bintang induk. Untuk pertama kalinya, para astronom menemukan eksoplanet pada tahun 1990-an. Sejak saat itu, para ilmuwan telah menemukan ribuan planet seperti ini. Dan sekarang, kamu juga bisa mengamatinya. Oh iya, ada bocoran nih, beberapa eksoplanet kelihatan cukup aneh. Ada juga eksoplanet lain yang menyerupai bumi dan mungkin bisa mendukung terbentuknya kehidupan. Eksoplanet terdekat dengan bumi adalah Proxima Centauri b dan jaraknya cuma 4,2 tahun cahaya dari bumi. Baru-baru ini, para astronom telah mengamati kalau planet ini kemungkinan menyerupai bumi, bahkan lebih dari yang mereka duga sebelumnya. Ukurannya cuma 17% lebih berat dari planet asal kita. Planet ini mengorbit bintang yang lebih redup dan lebih ringan dari matahari. Proxima Centauri b berada di tengah zona like huni bintang tersebut. Berarti kemungkinannya ada air berwujud cair dan mungkin di situ ada kehidupan. Rupanya, eksoplanet tersebut terkunci secara pasang surut dengan bintang induknya. Artinya, salah satu sisinya selalu menghadap ke sang bintang dan di sisi lainnya selalu gelap gulita. Para ilmuwan belum mengetahui keberadaan atmosfer di planet ini. Objek antariksa ini melintas terlalu dekat dengan bintangnya dan menyelesaikan satu orbitnya selama 11 hari di bumi. Radiasi dari bintang induk mungkin telah menarik udara planet menjauhnya. Kalau memang begitu, Proxima Centauri b gak akan mungkin memiliki air berwujud cair di permukaannya. Gliese 832c berjarak 16 tahun cahaya dari bumi. Dalam hitungan kosmik, jarak segini bisa dibilang sangat dekat sekali. Eksoplanet ini 5 kali lebih besar dari bumi dan bergerak lebih dekat ke bintang induknya. Itu sebabnya 1 tahun di situ cuma berlangsung selama 36 hari. Tapi karena bintang ini termasuk bintang katai merah yang jauh lebih dingin dan redup dari matahari, Gliese 832c mendapat cahaya dan panas sebanyak planet kita. Tapi masih belum diketahui pasti kemiripan antara Gliese 832c ini dengan bumi. Mungkin planet ini punya atmosfer yang jauh lebih tebal, sehingga menciptakan efek rumah kaca secara besar-besaran. Fenomena ini bisa terjadi saat planet menyerap lebih banyak panas dari bintang induknya, bahkan melebihi dari jumlah yang bisa dilepaskan kembali keluar angkasa. Jadi, Gliese 832c ini lebih mirip dengan Venus yang membara dibandingkan dengan bumi yang relatif dingin. Planet mirip bumi lainnya, TOI 700d, berjarak 100 tahun cahaya dari kita, tepatnya di konstelasi Dorado. Planet ini mengorbit bintang katai kecil dan agak dingin, yang kurang lebih 40% lebih besar dan lebih berat dari matahari. Suhu di permukaannya setengah kali dari suhu bintang kita. Planet terluarnya, yaitu TOI 700d, hampir seukuran bumi. Planet ini juga berada di zona like huni bintang induknya. Suar dari TOI 700 nggak mencapai planet ini, sehingga semakin membuka peluang kalau eksoplanet ini like huni. Dengan kata lain, planet tersebut berpotensi mampu membentuk dan mempertahankan kehidupan. Para ilmuwan belum tahu pasti kondisi di permukaannya, tapi salah satu simulasi komputer yang mereka buat menunjukkan kalau planet tersebut diselimuti lautan. Objek antariksa ini punya atmosfer yang sangat padat, dan sebagian besarnya terdiri dari karbon dioksida. Para astronom mengira atmosfer serupa berada di sekeliling Mars saat planet ini masih muda. Tapi model 3D lain menunjukkan TOI 700d sebagai planet tanpa awan di seluruh permukaannya. Mungkin bumi kita juga akan seperti ini kalau nggak tertutup oleh lautan. Angin di TOI 700d bergerak menjauh dari sisi malamnya, lalu bertemu di area yang langsung menghadap dengan bintang. Ada sebuah eksoplanet yang kelihatannya paling menonjol karena punya warna magenta yang cantik. Kamu bisa menemukannya di konstelasi Virgo.
Planet tersebut bernama Gliese 504b dan jarak antar planet ini dengan bintang induknya sekitar 9 kali jarak Jupiter ke matahari. Planet ini masih relatif baru dan sinarnya masih panas, sehingga permukaannya kelihatan pink. Cuma berjarak 20 tahun cahaya dari matahari, ada planet pengembara unik yang berkeliaran di galaksi Bima Sakti. Dan meskipun nggak mengorbit bintang manapun, planet ini masih punya medan magnet yang sangat kuat. Besarnya sekitar 4 juta kali lebih kuat dari medan magnet bumi. Eksoplanet ini juga menghasilkan aurora yang sangat cantik. Saat menemukannya pada tahun 2016, para astronom hampir yakin kalau planet tersebut katai coklat, yang notabene terlalu besar untuk menjadi planet tapi terlalu kecil untuk menjadi bintang. Tapi kemudian, para ilmuwan mendapat bukti kalau objek luar angkasa ini nggak cukup besar untuk menjadi katai coklat. Meski begitu, planet ini memang paling bongsor di antara teman-temannya. Dibandingkan dengan Jupiter, planet terbesar di tata surya kita, planet katai ini punya diameter 1,2 kali lebih besar dan bobotnya melebihi 12 kali lebih berat. Menurut perkiraan para astronom, medan magnet yang sangat kuat membantu planet ini menghasilkan aurora. Tapi anehnya, proses pembentukannya berlainan dengan aurora di bumi. Mungkin karena satelit dan eksoplanet ini telah membantunya menghasilkan fenomena cantik ini. Setelah menempuh jarak 20.000 tahun cahaya dari bumi, kamu akan berada di dekat katai merah di konstelasi Sagittarius. Bintang ini sangat dingin dan kecil. Beberapa tahun cahaya dari bintang dingin ini juga ada sebuah planet. Planet ini sangat berjauhan dengan bintang induknya, jadi cuma menerima sedikit panas. Suhunya termasuk paling dingin di antara planet lain yang pernah terdeteksi. Suhu permukaan rata-ratanya kurang dari minus 218 derajat Celcius. Itu sebabnya seluruh planet tertutup lapisan es yang tebal. Kalau kamu menginjak permukaannya, kamu tidak akan melihat apapun selain gletser, dataran, dan pegunungan es. Tapi tetap saja, para astronom mengklaim kehidupan mungkin ada jauh di bawah permukaannya yang beku. Semua karena inti planet ini kemungkinan akan menghasilkan panas yang cukup untuk melelehkan sebagian es bagian dalamnya. Dalam hal ini, di planet ini mungkin ada lautan bawah permukaan yang sangat besar, bahkan mungkin dipenuhi dengan bentuk kehidupan yang aneh. Salah satu planet ekstrasurya tertua yang kita ketahui adalah TSRB 162026b. Umurnya sekitar 12,7 miliar tahun, hampir 3 kali lebih tua dari bumi yang muncul 4,5 miliar tahun yang lalu. Ini juga berarti bahwa planet Genesis terbentuk hanya sekitar 1 miliar tahun setelah Big Bang. Planet ini begitu tua dan 2 bintang induknya mampu berevolusi menjadi katai putih dan pulsar yang menghasilkan hampir 100 putaran setiap detik. Pagi hari di planet ini pasti kelihatan sangat cantik. Eksoplanet yang satu ini pasti belum pernah kamu lihat sebelumnya. Nama lainnya adalah Super Saturnus atau Saturnus disuntik steroid. Itu karena J1407b memiliki sistem cincin kolosal. Ukurannya 600 kali lebih besar dari cincin Saturnus kita. Planet unik ini berjarak 434 tahun cahaya dari bumi dan menjadi satu-satunya planet yang kita ketahui memiliki cincin mirip Saturnus. Kalau planet J1407b ini menggantikan Saturnus di tata surya kita, cincinnya akan terlihat beberapa kali lebih besar dari bulan purnama. Para astronom telah mendeteksi celah di tengah cincin tersebut dan kemungkinan besar ada satelit ekstrasurya seukuran Mars yang mengorbit planetnya dari dalam celah ini. Kalau tinggal di satelit ini, kamu akan menikmati pemandangan spektakuler setiap kali menatap langit. Eksoplanet WASP-12b bisa melahap cahaya yang datang dari bintangnya dan menjadi salah satu planet tergelap yang kita ketahui. Bagian siangnya menyerap cahaya yang masuk, jadi nggak memantulkannya kembali ke luar angkasa. Planet besar seukuran 2 kali lipat dari Jupiter ini memerangkap lebih dari 94% cahaya yang mencapai atmosfernya. Karena itulah suhunya sangat panas, bisa melesat sampai 2500 derajat Celcius atau hampir setengah kali suhu permukaan matahari. WASP-12b bergerak sangat dekat dengan bintang induknya sehingga hanya perlu waktu 1 hari untuk menyelesaikan satu orbitnya. Sisi malamnya nggak sepanas siang hari, cuma 1200 derajat Celcius. Karena perbedaan suhu ini, uap air dan awan berkumpul di atas permukaannya. Pusaran material dari atmosfer yang sangat panas tumpah ke bintangnya secara berkala. Sekitar 4000 tahun cahaya dari bumi, ada eksoplanet yang mungkin menyerupai sebongkah berlian besar. Ukurannya 5 kali lipatnya bumi.
tapi skala revolusinya cuma selama 2 jam 10 menit. Objek antariksa ini merupakan pulsar yang berputar dengan kecepatan 10.000 kali setiap menit. Dan sejauh ini kepadatannya paling tinggi di antara planet lain yang kita temukan. Sebagian besarnya terdiri dari karbon super padat, dan menurut para astronom, karbon ini bisa mengkristal. Kalau prediksi mereka benar, maka sebagian dari planet ini berupa berlian. Saat malam hari, WASP-76b diguyur hujan besi, dan saat siang hari, suhunya naik sampai 2400 derajat Celcius, yang mampu menguapkan kebanyakan logam. Eksoplanet ini sedikit lebih kecil dari Jupiter dan sejauh 640 tahun cahaya dari bumi. Kondisi cuaca yang mengerikan di dunia ini disebabkan oleh orbitnya yang gak biasa. Jarak antara WASP-76b dengan bintang induknya 10 kali lebih pendek dari Merkurius ke matahari. Itu sebabnya bintang dan planet besar tersebut terkunci secara pasang surut. Salah satu sisi WASP-76b selalu menghadap ke sang bintang dan sisi lainnya selalu gelap gulita. Eksoplanet berwarna biru cerah ini berjarak 62 tahun cahaya dari bumi. Ukurannya sedikit lebih besar dari Jupiter dan terlihat tenang. Warna birunya mungkin mengingatkanmu pada bumi, tapi penampilannya ini menyembunyikan sifat menakutkan. Rona indahnya dihasilkan dari atom dan partikel silikat yang membentuk atmosfer. Tapi kecepatan angin di situ bisa mencapai 8.700 km per jam, 7 kali lebih ngebut dari kecepatan suara. Dan suhunya bisa mencapai 870 derajat Celcius. Tapi itu belum seberapa. Di planet aneh ini, terjadi hujan kaca yang arahnya menyamping. Jadi, kalau kamu mau pelesiran keluar angkasa, sebaiknya coret aja planet ini dari daftarmu. Planet dan satelit punya beragam kondisi yang bisa mempengaruhi penampilan hewan peliharaanmu kalau mereka hidup di dalamnya. Misalnya saja, faktor gravitasi. Di planet yang lebih besar atau padat, gravitasinya lebih kuat sehingga makhluk hidupnya akan lebih pendek, lebih kekar, dan mungkin punya lebih banyak anggota gerak untuk menopang tubuh. Di planet yang lebih ringan dan gravitasi yang lebih lemah, makhluk hidupnya lebih gampang melompat, melambung, dan meluncur sehingga kemungkinan besar mereka akan bisa beradaptasi menjadi lebih ringan dan lebih tinggi. Mars merupakan planet keempat dari matahari, permukaannya diselimuti gurun dingin dan berdebu. Planet dinamis ini memiliki musim, tudung es kutub, ngarai, dan gunung berapi tidak aktif. Malahan gunung berapi ini terbukti sangat aktif di masa lalu. Gravitasi Mars lebih lemah dari gravitasi bumi dan letaknya lebih jauh dari matahari, jadi kondisi di situ lebih redup dan Mars juga nggak punya medan magnet pelindung karena atmosfernya tipis dan seluruh permukaannya terpapar radiasi. Terkadang angin kencang bisa menghasilkan badai debu yang menerpa seisi Mars dan debunya ini terus menetap sampai berbulan-bulan. Di Mars, anjing peliharaanmu mungkin akan punya badan yang lebih kuat dan tinggi untuk menyesuaikan diri dengan gravitasi yang lemah. Matanya juga kemungkinan akan lebih besar untuk menangkap sinar matahari yang jauh. Untuk melindungi diri dari radiasi, anjingmu harus mengganti pigmen kulitnya dari melanin ke karotenoid. Pigmen ini juga memberi warna pada wortel, tomat, dan jeruk, dan nantinya si anabul mungkin akan berwarna jingga. Karena gravitasi di Mars cukup lemah, anabulmu akan lebih ringan dan lebih sering melompat. Selain itu, kakinya akan lebih panjang. Jupiter dijuluki sebagai raksasa gas. Planet ini tertutup oleh awan merah, coklat, kuning, dan putih yang bikin planet ini kelihatan bergaris-garis. Hidup di Jupiter mungkin akan terasa sulit karena permukaannya nggak benar-benar padat. Dengan kata lain, semua bagiannya terdiri dari gas. Meski begitu, di situ nggak cuma ada awan raksasa yang menggantung di angkasa, dan kalau kamu melewati atmosfernya, kemudian masuk ke bagian yang lebih dalam, gas ini akan lebih padat sampai berubah menjadi cair. Jadi, lapisan-lapisannya berupa lautan yang terbuat dari hidrogen, bukan air. Untuk mengantisipasi tekanan tinggi, suhu ekstrim, dan lingkungan cairnya, kita perlu nyari inspirasi dari penghuni air yang hidup dengan kondisi serupa, tapi pada skala yang lebih kecil. Anabulmu akan jadi isopoda besar yang punya cangkang untuk melindungi diri dari radiasi Jupiter.
Seperti Jupiter, tetangga gasnya Saturnus adalah awan hidrogen dan helium raksasa dengan angin kuat. Permukaannya juga nggak padat, sama seperti Jupiter, lapisan dalamnya lebih padat, tapi intinya jauh lebih kecil. Cincin khasnya terbuat dari seabret partikel es, tapi nggak ada yang bisa bertahan hidup di situ. Volume Saturnus lebih dari 760 kalinya Bumi. Dan sebagai planet terberat kedua di tata surya, masanya sekitar 95 kalinya Bumi. Kepadatan rata-rata Saturnus lebih kecil dari air, jadi planet jumbo ini akan mengapung saat dimasukin ke bak mandi, kalaupun ada bak segede gitu. Untuk bergerak di Saturnus yang berkabut tebal, anabulmu cuma bisa meluncur seperti ubur-ubur. Anjingmu mungkin akan punya lonceng berbentuk payung untuk melontarkan diri, tapi tanpa kerangka supaya tubuhnya nggak hancur oleh tekanan Saturnus. Kucingmu juga akan memiliki tentakel ubur-ubur untuk bergerak. Hidup di Merkurius nggak akan berlangsung mudah. Lokasi planet kecil ini paling dekat dengan matahari, jadi sinarnya 7 kali lebih kuat daripada di Bumi. Tabir suryamu nggak akan mempan menahannya. Ukuran Merkurius sekitar 2/5-nya Bumi dan gravitasinya mirip Mars atau sekitar 30% dari gravitasi Bumi. Jadi, kamu bisa melompat 3 kali lebih tinggi di permukaan Merkurius. Benda berat juga akan lebih gampang diangkat. Suhu Merkurius lumayan ekstrim, yaitu berkisar antara 430 derajat Celcius di siang hari yang ngebul dan minus 180 derajat Celcius pada malam hari. Di situ juga terus-terusan terjadi hujan meteor dan gempa. Belum lagi atmosfernya sangat tipis dan gak ada udara yang bisa dihirup. Gak akan ada makhluk hidup yang bisa bertahan dalam kondisi separah ini. Jadi hewan peliharaanmu harus terbuat dari bahan mirip logam tahan api seperti titanium. Dan karena nggak butuh sistem pernafasan, wajah logam mereka nggak akan punya hidung. Mata mereka juga mungkin akan kelihatan mirip kacamata hitam tebal untuk melindungi diri dari paparan sinar matahari. Planet yang lebih menantang dari Merkurius adalah Venus. Planet kedua dari matahari ini menjadi planet yang terdekat dengan Bumi. Venus menjadi objek paling terang di langit setelah matahari dan bulan. Biasanya kembaran Bumi ini kelihatan seperti bintang terang saat senja dan menjelang pagi. Suhu di sini sangat panas, yaitu sekitar 471 derajat Celcius dan atmosfernya sangat tebal hingga menciptakan efek rumah kaca. Permukaannya kering dan di situ sering terjadi letusan gunung berapi, angin badai, serta petir. Gak sampai di situ aja, tekanannya serasa kayak di kedalaman 1,5 kilometer di bawah laut, sehingga kepalamu akan selalu pusing. Sulit juga ya ngebayangin kalau anabulmu hidup di Venus, sebab satu-satunya makhluk hidup yang bisa bertahan di situ adalah bakteri anaerob. Venus bisa ngehancurin semua materi, termasuk logam, jadi alat penjelajah buatan manusia nggak bisa dipakai. Atmosfer Venus juga mengandung fosfina, zat beracun ini membahayakan makhluk hidup yang menghirup oksigen, tapi sangat disukai mikroba. Planet dingin, gelap, berangin kencang seperti Uranus dan Neptunus, sebagian besarnya terbuat dari zat cair dingin berupa metana, air, dan amonia. Uranus berwarna biru karena pengaruh metana dan di sekelilingnya terdapat cincin tipis. Sedangkan Neptunus lebih gelap, dingin, dan sangat berangin karena lokasinya paling jauh di tata surya kita. Jaraknya ke matahari sekitar 30 kalinya jarak bumi ke sang bintang. Keduanya nggak punya permukaan padat dan atmosfernya perlahan menjadi air di sekitar intinya. Makanya gravitasi di Neptunus lebih kuat daripada di bumi dan tekanannya juga lebih besar. Dengan gravitasi sekuat ini, anjingmu akan lebih pendek dan kucingmu akan lebih kekar, badannya lebih berotot dan kulitnya lebih tebal agar tahan terhadap dingin. Karena berada di lingkungan berair, hewan peliharaanmu harus punya perawakan seperti paus atau manatee kosmik yang melayang-layang mengitari planet biru ini. Pluto memang gak terlalu besar, ukurannya bahkan lebih kecil dari bulan. Planet katai ini menghabiskan waktu selama 248 tahun di bumi untuk mengelilingi matahari. Jadi kalau tinggal di Pluto, kamu harus nunggu selama 248 tahun di bumi untuk ngerayain ulang tahun pertamamu. Satu hari di Pluto berlangsung sekitar 6,5 hari di bumi. Objek mirip planet yang paling jauh dari matahari ini sangat dingin dan diselimuti es. Gravitasinya lemah dan atmosfernya juga tipis. Di cakrawala Pluto, matahari kelihatan seperti titik, hampir sama seperti bulan dari bumi, jadi cahayanya sangat sedikit. Tapi para ilmuwan menduga mungkin ada lautan air di bawah permukaan Pluto dan cuaca di situ lebih bersahabat.
Kita lihat organisme di bumi yang punya sifat anti beku bawaan yuk. Misalnya, serangga dan ikan. Minimnya gravitasi bisa bikin otot dan tulang makin menyusut sehingga celah di sela-sela tulang belakang akan semakin renggang. Akibatnya peliharaanmu akan lebih tinggi, posturnya juga akan berubah karena sebagian besar tulang belakang mereka nggak terpakai. Anjingmu mungkin akan bertubuh tinggi, kurus dan mirip laba-laba, anggota geraknya lebih ramping dan tulang belakangnya melengkung. Di planet lain, di luar tata surya, batas antara tanaman dan hewan peliharaanmu mungkin gak akan begitu jelas dan anabulmu mungkin akan menyatu dengan kehidupan tumbuhan. Kemungkinan tubuhnya akan seperti pohon, jantungnya melekat pada tubuh, atau kakinya bisa berubah ke posisi yang lebih nyaman untuk mendapatkan air dan cahaya. Kelincimu juga mungkin akan kebanyakan diam sambil berfotosintesis dan baru kabur saat terintimidasi. Kuda mirip dinosaurus mungkin akan menanamkan dirinya ke tanah untuk mendapatkan nutrisi langsung dari tanah serta memperoleh energi tambahan dengan bantuan tumbuhan di punggungnya. Hewan yang berkelompok juga bisa menjadi peliharaan yang menarik seperti kawanan amuba yang menyerupai organisme mirip jeli, ribuan karnivora mirip udang membentuk organisme tunggal yang melahap apapun di hadapannya, atau kumpulan pohon yang saling terjalin kemudian ngumpulin banyak air di atas kanopinya. Agar daya tahannya tetap oke, hewan peliharaanmu harus tetap mengalirkan oksigen ke otot. Di bumi, gurita menggunakan molekul berbasis tembaga untuk memproses kembali oksigen sehingga geraknya lebih lamban dari mamalia dan burung yang menggunakan hemoglobin berbasis zat besi. Para ilmuwan telah berspekulasi soal jenis pengantar oksigen lain yang bisa bikin hewan peliharaanmu hidup lebih lama. Di atmosfer yang banyak mengandung oksigen, kita mungkin bisa melihat monyet terbang non-stop tanpa perlu beristirahat. Di planet dan satelit dingin yang minim cahaya, seperti satelit Saturnus dan Jupiter, anjing peliharaanmu mungkin perlu memanfaatkan energi kimia daripada energi matahari. Dan di dunia tanpa cahaya, seperti di dalam lautan Enceladus, makhluk hidup nggak akan begitu memerlukan mata, sehingga anabulmu akan mengenali lingkungannya dengan alat bantu lain seperti insang dan sensor getar.